saya akan cepat karena habis ini ada satu sesi lagi ya. Saudara, kita mau bahas dan belajar tentang kebenaran ini, menjadikan daging semua janji Tuhan ya. Ini tema yang diberikan buat saya, saudara. Jadi kita sudah mengerti semua, ada begitu banyak janji Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tapi banyak, Tuhan berkata ya, rupanya banyak anak-anak Tuhan yang belum bisa merealisasikan janji Tuhan, rema yang Tuhan beri dalam hidup kita untuk jadi daging, untuk jadi kenyataan. Nggak bisa untuk mencapai janji Tuhan. Banyak sekali anak-anak Tuhan yang tidak bisa mencapai target apa yang Tuhan mau. Sudah diberikan janji, sudah rema Tuhan sudah ada jelas, tapi bagaimana sih untuk mewujudkannya ya. Nah, ini tema kita hari ini, saudara. Yang pertama, saudara, gimana supaya janji Tuhan itu menjadi kenyataan dalam hidup kita? Yang pertama, ada sesuatu di dalam diri kita, satu kerinduan, saya bilang keinginan yang begitu mencuat ya, keinginan dari dalam diri kita, tahu-tahu muncul begitu kuat sekali ya. Apa yang engkau inginkan, mulailah dengan apa yang saudara ingini di hidupmu ya. Oh Bu, saya banyak sekali keinginan. Nah, ada keinginan ya yang berasal dari daging kita, benar gak? Tapi ada keinginan yang muncul di hati kita, itu Tuhan taruh di dalam diri kita. Ayatnya ada, saudara, itu Tuhan taruh. Nah, jadi kita mulai dengan ayatnya dulu. Mazmur 37 ayat 3 sampai dengan 4 berkata demikian, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diingini hatimu. Nah, jadi ini keinginan yang berasal Tuhan, yang berasal dari Tuhan, saudara. Jadi bagaimana, saudara? Tadi saya katakan sebenarnya ya, ketika kita muncul sebuah keinginan, saudara, saya percaya Tuhan itu melihat hati kita. Tuhan lihat kedalaman hati kita, motivasi hati kita ya. Tuhan lihat, saudara, sikap hati kita mengingini hal itu tuh seperti apa. Tuhan melihat ya, keinginan kita tuh tujuannya apa sih nantinya. Dan Tuhan bisa tahu, saudara, keinginan dari dagingmu sendiri. Tapi Tuhan juga ya menaruh sebuah keinginan ya. Menurut saya Tuhan menaruh keinginannya itu di dalam hati kita, pasti itu, saudara. Nah, tapi masalahnya sekali lagi, ayatnya berkata begini ya. Jadi ada keinginan yang muncul di hati kita, sebenarnya Tuhan sendiri yang taruh. Ini ayatnya, saudara, Filipi 2 ayat 13. Lanjut slide-nya. Karena Allah lah yang mengerjakannya di dalam kita, di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi kalau keinginan dari Tuhan, Tuhan yang mengerjakannya, Tuhan yang kerja. Ya, itu mesti ngerti dulu keinginan daging dan keinginan dari Tuhan. Jadi kalau keinginan dari Tuhan, kita nih harus ngalir aja sama Tuhan. Tapi bukan berarti ngalir ngeflow ya diem aja, bukan, saudara. Nah, saya mau saksikan hal ini supaya saudara mengerti. Jadi keinginan dari Tuhan itu ya, saudara, itu seperti ya Roh Kudus itu mimpin kita kemana. Jadi waktu Tuhan itu bermula begini, saudara. Bermula saya itu waktu anak-anak kecil ya. Waktu anak-anak kecil itu belum di Bahtera, belum ada Bahtera, saudara. Waktu anak-anak kecil, jadi anak-anak saya itu sekolah di sebuah sekolah Kristen di ya kota saya itu kota Temanggung ya, mungkin yang kenal saya kota Temanggung, yang orang bilang katanya ya Temanggung tuh di peta nggak kelihatan, saudara. Dulu saya juga berpikir di mana sih Temanggung tuh, nggak tahu loh Temanggung tuh di mana, saudara. Ya, jadi kalau orang bilang, oh Bu, Tumenggung, Tulung Agung, katanya gitu ya. Terus ada orang bilang gini, oh saya tahu sekarang Bu, saya pernah lewat Temanggung yang gunungnya besar sekali tuh Bu, ada 2, katanya gitu. Oh salah, saya bilang, bukan gunung yang besar, Tuhannya yang besar, saya bilang gitu ya. Saya selalu ngomong gitu, karena di peta nggak ada sih, saudara. Karena orang nggak tahu Temanggung itu di mana. Jadi saya bilang kalau mau Temanggung itu, saya mau tahu, saya bilang Temanggung itu kota kecil ya. Kata orang kota
kotanya kecil tau Bu, nggak tahu di peta aja nggak ada. Iya saya bilang, menurutmu saya bilang. Tapi saya bilang kotanya boleh kecil tapi Tuhannya besar, amin. Nah jadi di sekolah ini nih ya saudara, satu story sekolah Kristen ya maksud saya. Anak saya sekolah di sana, saya tuh aduh sedih banget saudara, karena nggak pas ya, nggak nilai-nilai kekristenannya tuh maaf ya nggak ada, kurang banget saudara ya, kurang banget. Jadi ya tahu ya, saya juga nggak mau ceritain lah, pokoknya backgroundnya mereka juga dari denominasi tertentu gitu ya. Nah pokoknya di sekolah itu tuh ya, yang pertama memang nilai-nilai kekristenannya agak kurang ya. Kedua juga mereka masih melakukan sesuatu yang acara-acara daerah, misalnya ada acara, salah satunya kuda lumping gitu ya. Nah, acara gitu tuh mereka mainin dan bikin gitu. Ya, ada acara apa lagi lah pokoknya. Jadi itu nggak seperti sesuai dengan aduh saya bilang nggak kok bisa nggak pas banget dan nggak enak banget ya. Dan banyak hal, apalagi anak saya tuh Vincent itu ya waktu itu orang sudah tahu anaknya pendeta gitu ya. Jadi dia punya beban mental. Ternyata anak pendeta tuh punya beban mental. Jadi di sekolah katanya ini anak pendeta nilainya agama harus 9 katanya saudara. Aduh gimana nih, guru-gurunya juga saya bersyukurlah semuanya baik ya. Tapi itu baik. Tiba-tiba itu muncul di hati saya kuat sekali. Tuhan, aku mau bikin sekolah. Suatu hari one day ya Tuhan, aku bikin sekolah yang berbeda Tuhan. Di mana ya istilahnya nilai kekristenan, di dalamnya ada penginjilan, semua pembentukan karakter dan semua yang yaitu kerinduan saya ya. Saya bawa itu semua ke Tuhan saudara. Nah kemudian dari situ saudara, ketika saya punya keinginan yang kuat itu saudara. Nah saya mau katakan ya saudara, jangan berarti gini, ya sudah ya kan ngalir aja, nggak flow aja. Enggak saudara, keinginan yang kuat itu ya melahirkan sebuah tekad dan kemauan dalam diri saya. Saya berjuang saudara, dari keinginan itu saya berjuang gimana? Maksudnya bukan dengan kekuatan manusia. Saya berjuang untuk mencari tahu tentang sekolah ini. Saya nggak ada dasar background saya ini soal sekolah, soal ya kurikulum sekolah, pendidikan. Saya tidak ada background di situ sama sekali, nggak ada saudara. No, sama sekali nggak ngerti. Mau bangun mendirikan sekolah nggak ngerti. Nah, jadi waktu itu saudara, saya itu kemudian pergi ke Jakarta. Saya bertemu dengan hamba Tuhan yang sudah bikin sekolah ya. Nah, saya belajar di situ. Saya bertanya gimana untuk membangun sebuah sekolah, tentang guru-guru, tentang kurikulum dan semuanya macam-macam ya saudara. Dan mereka punya sekolah yang bagus sekali saudara. Maksudnya dalam arti bagus bukan soal gedung ruangannya, tapi nilai-nilai kekristenan yang diajarkannya bagus sekali ya. Sampai ada devotion dan segala macam juga gitu. Nah kemudian saya belajar tentang hal itu. Saya ingat sekali loh, ada seorang hamba Tuhan pria bicara begini waktu saya belajar di sana. Dia bilang gini, Linda ya, kamu belajar semua tentang ini, kamu lihat katanya ya. Tapi saya mau berkata, suatu hari kamu akan bikin sekolah yang lebih besar. Dia ngomong gitu seperti bernubuat saudara. Pas itu kayak saya seolah-olah peneguhan ini benar-benar ya. Nah itu keinginan yang muncul itu dari kerinduan yang dalam dan pengen ya, hatinya pengen nyenengin Tuhan gitu ya. Tiba-tiba orang itu, hamba Tuhan itu berkata seperti itu, satu hari kamu akan bikin sekolah dan sekolahmu bisa lebih besar dari ini. Kamu pikir kamu kota kecil, katanya dia selalu bilang gitu ya. Selalu orang begitu ya, tapi kamu percaya itu akan terjadi. Wih luar biasa saudara. Saya pulang dengan membara ya. Ajaib. Nah jadi dimulai dari bagaimana kita saudara keinginan itu ditindaklanjuti. Nah yang kedua saudara ya, supaya cepat, yang kedua adalah ya, buka slide-nya, bahwa semua yang engkau rindukan, yang engkau ingini itu bawa sampai jadi impian, sampai jadi visimu, bawa di hadapan Tuhan. Dan saudara, jadi waktu itu saudara pikir, oh mau bikin sekolah, udah punya gedung ya, udah punya uang ya, udah punya semuanya. No, gak punya saudara. Gedungnya belum ada saudara, uang juga belum. Nah
Jadi ketika saya mendapat dari Tuhan keinginan untuk bikin sekolah itu, saudara. Jadi waktu itu kami tuh dulu kami punya gedung gereja ya. Itu bekas gedung tembakau, bekas gudang tembakau, saudara. Jadi nanti kalau hari ya Jumat ya, yang Jumat Sabtu yang punya tempat kami sewa ya gudang tembakau, tembakonya nanti dipindahin saudara ya, untuk ibadah. Sabtu ada doa, Minggu gitu ya. Jadi hari doa kita, hari ibadah kita, tembakau harus disingkirin. Jadi kalau ibadah baunya bau tembakau saudara ya, bau rokok, bau tembakau model gitu saudara ya. Nah kemudian akhirnya kami pindah nih ya, pindah lagi karena ini katanya gudang tembakau aduh gak enak buat ibadah ya kayak gitu, dan lebih kecil, butuh yang lebih gede lagi. Jadi dari kira-kira 200 meteran ya naik lagi berapa ratus meter, saya berapa ratus meter persegi, pokoknya lebih gede lagi gedungnya nih. Nah di gedung ini pun sewa saudara ya, sewa punya orang saudara, punya jemaat, salah satu jemaat. Jadi saya bilang Tuhan ini belum ada apa-apa ya. Nah tapi Tuhan itu baik. Jadi di deket ya 3-2 rumah dari gereja kami yang sewa itu ya, yang sudah pindah ya, dari gudang sewa ke tempat ini, 2-3 rumahnya itu ada showroom mobil saudara, kira-kira 5.000 meter. Nah saya tuh bisa ya, karena saya tuh dulu nggak punya mobil saudara ya, jadi saya tiap kali, untungnya rumahnya deket, kalau ibadah tuh jalan kaki saudara. Nah puji Tuhan saya diizinkan Tuhannya nggak punya mobil saudara, jadi dari rumah, tapi untungnya nggak terlalu jauh jalan. Setiap kali lewat saya tuh berasa banget, ini saya selalu berdiri depannya dan berdoa, satu hari ini jadi milik gereja, akan berdiri gereja, akan ada sekolah, akan ada poliklinik, akan ada ministry lain. Saya bilang, saya terus ngomong saudara, memperkatakan, saya terus berdoa di situ ya. Ya, walaupun harganya mahal sekali saudara. Dan ajaibnya itu showroom banyak setannya saudara. Nah ini dia yang dicari ya, bener banyak setannya. Katanya satu hari ada orang tuh ya kirim makanan rantangan buat pegawai di situ saudara. Sore-sore pas mau maghrib ya, ternyata orang itu waktu mau masuk udah gelap ya, ngelihat sesosok makhluk lari saudara, katanya begitu. Jadi itu ya luar biasa pokoknya, intinya sampai ya akhirnya gedung itu bisa jadi milik kita, tapi ada ceritanya nanti ya. Nah jadi sekali lagi saudara, gimana supaya nah keinginan kita itu masuk ke dalam impian kita ya, jadi mimpi kita saudara. Kalau baca di Alkitab ya, suatu hari Abraham itu saudara, dia habis memerangi tuh ke Kedolaomer apa sih itulah, pokoknya perang-perang gitu ya. Dia udah puas semuanya dengan bersyukur ya. Dia masuklah dia di dalam tenda. Ini cerita saya nih diilustrasikan. Abraham di dalam tendanya dia merenung. Merenungkan kebaikan Tuhan, hebatnya Tuhan. Dia merenung semua ya. Tiba-tiba Tuhan bicara begini saudara. Hei Abraham, upamu akan besar katanya. Terus Abraham bilang gini, Tuhan Engkau itu mengupahi aku terus, aku udah kaya loh Tuhan ya. Lah tapi Tuhan segini banyak kekayaanku buat siapa Tuhan? Siapa kelak yang mewarisi? Lah aku gak punya anak kok Tuhan. Dia bilang gitu. Tiba-tiba Tuhan bilang gini, sini kamu, diseret ya, dibawa Abraham keluar dari tendanya. Lihat di langit. Abraham lihat, wih Tuhan bintang banyak sekali. Seperti itulah keturunanmu. Seperti itulah keturunanmu katanya. Tuhan tunjukin. Nah saudara, nanti ya saudara kalau punya keinginan, Tuhan yang tunjukin. Linda, kamu bakal punya gedung itu. Kamu punya sekolah dengan murid sekian. Kamu ada ministry lain. Mimpikan itu mimpi yang besar, amin. Coba ngomong, punya mimpi besar, visi yang besar. Iya, yang dari Tuhan, saudara. Saudara percaya. Kenapa Tuhan membenarkan Abraham? Karena percaya. Percaya saudara. Percaya
nggak gampang loh, susah loh saudara. Siapa yang gampang bilang susah, bener nggak? Apalagi banyak masalah rintangan. Wah, sudah imannya goyah. Bener apa iya ya janji Tuhan? Iya ya apa enggak ya? Nah ya kan, gak mudah percaya itu saudara. Tapi begitu iman Abraham bulat, percaya Tuhan, trust dengan Tuhan, saudara, Tuhan membenarkan dia. Dan terjadi, benar gak? Terus Abraham masuk ya ke ruangan tendanya. Saya percaya dia mimpi, dia terus membayangkan, masuk di imajinasinya. Wih, nanti aku punya anak, anakku akan melahirkan keturunan dari bangsa-bangsa, melahirkan. Benar gak? Masuk di imajinasi kita. Suatu hari ya, saya ini punya rumah. Tadinya gak punya rumah, kontrak 7 tahun saudara, 5-7 tahun. Ya, dengan perjuangan segala macam, nggak usah cerita dah pokoknya, tapi ajaib pokoknya. Nah, satu hari lagi saya nih rumah saya ini ya masih kontrak-kontrak gitu ya, kalau nggak salah masih kontrak apa punya satu rumah, saya lupa. Pokoknya waktu itu rumah saya masih kecil saudara. Tiba-tiba ya rumah saya mungkin 125, yang depan itu 125 sampai 150 meter persegi ya. Satu hari saya lagi doa nih, tiba-tiba saudara, Tuhan itu berkata, aku mau bangun rumahmu. Saya juga punya keinginan Tuhan, ini rumahku kecil ya Tuhan, kamarnya 2. Dulu di Temanggung nggak ada hotel yang bagus, sekarang udah ada ya saudara ya, ada 2 hotel yang lumayan lah, oke lah ya. Nah saudara, waktu itu jadi setiap hamba Tuhan kalau nginep di rumah saya saudara, ya saya menyediakan diri, memang saya punya kerinduan itu. Jadi kalau 2 kamar itu, ini kamar anak saya ya, kalau ada hamba Tuhan anak-anak semua digiring masuk ke kamar saya semua. Jadi ini buat hamba Tuhan ya. Saya tuh dari hidup ya dalam anugerah Tuhan dulu tuh pas-pasan, pas butuh, pas Tuhan ada, pas butuh, pas Tuhan berkati gitu istilahnya gitu ya. Enggak sampai melimpah gimana, sekarang luar biasa loh anugerah Tuhan. Nah satu hari saudara, Tuhan bilang gini, kamu mau punya rumah besar toh, keinginanmu pengen itu toh? Ya Tuhan. Tiba-tiba sekarang kata Tuhan, tulis berapa kamar yang kamu mau katanya. Saya tulis 1 kamar saya dan Pak Petrus, kamar utama yang besar ya Tuhan, saya bilang gitu. 2 kamar Vincent, Victor, Grace. Jadi kamarnya ada berapa? 4. Pinter ya belajar berhitung. Kemudian saya bilang ya 1 kamar lagi buat mami saya atau mami mertua saya kalau menginap di rumah saya ya. Mama saya juga dari Cirebon ya. 1 lagi, jadi berapa? 5. Terus saya bilang saya minta 2 lagi Tuhan buat kamar hamba Tuhan tamu-tamu. 7 kamar, bayangin. Kan gak masuk akal, banyak sekali, rumahnya aja 125 meter, kamu minta kamar banyak banget. Mimpi itu saudara, bermimpi, imajinasikan itu. Tiba-tiba saudara, tahu hari ini kamar saya ada 7 saudara. Bahkan ditambah gudang ya. Melinda pernah ke rumah saya ya, ada gudang ya, ada ruang baca saya ya, ada pokoknya ruangannya banyak sekali, kamar mandinya banyak sekali, kayak hotel saudara. Ajaib saudara. Kembali ke tadi ya, sekolah ya. Jadi saya lihat ajaib sekali. Sampai suatu hari saudara, ketika saudara visi itu tidak terjadi instan begitu saja, nggak bisa saudara. Saudara tahu, saya perlu mengerami visi itu. Saya mengandung visi Tuhan. Kenapa? Saya bermimpi, itu mimpi kok terus-terusan. Bermimpi saya hamil saudara, dari hamil kecil sampai hamil gede ya. Sampai orang bertanya, Bu hamil berapa bulan dalam mimpinya? Waktu itu saya sempat lupa ya, 7-8 bulan, sudah hampir bulannya kata saya. Bermimpi, saya cerita ke seorang bilang, Linda kamu hamil visi Tuhan, kamu mengandung mimpimu akan terjadi gitu. Wih saudara, ajaib saudara. Jadi saya nggak tahu cara Tuhan bagaimana harga segitu mahal ya, itu gedung showroom 5.000 meter di tengah kota, bayangin saudara, kok bisa pas banget ya, itu bisa terwujud dan terjadi. Saudara pikir jemaat kami sudah banyak, sudah kaya-kaya? No, jemaat gak banyak yang kaya, jemaat gak banyak saudara. Tapi Tuhan itu ajaib. Uangnya dari mana ya saya gak tahu saudara, karena Tuhan yang mengerjakan menurut kemauan dan kerelaannya. Tuhan yang kerja saudara. Tapi apakah saya berdiam? Enggak.
Saudara tahu, saya perlu itu yang namanya ya mengerami visi itu, mimpi itu, saudara. Saya imajinasikan saya ketemu ya dengan anak buah saya yang diceritain apa? Mimpi saya, visi saya. Ini loh, suatu hari kita kan bikin sekolah yang begini yang saya mau. Tuhan pengen begini, bro. Cerita visi itu dibagikan, diceritakan terus berulang-ulang kali. Saudara, itu saudara. Dan ajaib sekali, saya lihat ada banyak orang-orang saya bisa mengerti itu. Saudara pikir enak ya, gampang, lempeng, lurus jalan tol. No saudara, tantangannya banyak saudara. Kita ini diomongin sama sekolah-sekolah lain. Wah sekolah apa, kredibilitasnya belum tahu. Oh sekolah, wah pokoknya diomongin macam-macam. Sampai ada satu sekolah ya saudara, itu sekolah yang anak saya sekolah. Haleluya, puji Tuhan. Bikin apa? Arak-arakan apa? Bawa piagam, bawa yang terbaik di sekolahnya dia saudara. Diarak-arakin saudara. Bayangin saudara, takut tersaingi ya rupanya. Takut tersaingi saudara. Wah tantangannya banyak. Sampai saya bermimpi ya saudara, saya masuk ke sebuah tempat, menurut saya ya showroom itu ya. Nah, tapi dalam mimpi kan suka enggak terlalu jelas. Saya melihat dalam mimpi begitu banyak binatang-binatang, tapi ada binatang bebek banyak sekali. Mulutnya kok bisa panjang segini saudara. Terus bebeknya tuh mulutnya bisa panjang ya saudara, bisa bayangin ya. Kan bebek ya saudara, kan mulutnya segini ya saudara. Ini so panjang saudara. Terus kecap-kecap gitu. Wah, kuak. Saya tahu itu orang-orang yang jahat yang gak suka pada ngomongin saudara. Kita doa ya sampai gedungnya juga didoakan saudara. Tapi ajaib saudara, Tuhan ajaib. Tuhan itu bisa kirim orang-orang gak tahu uang dari mana ya, saya gak tahu saudara. Jadi sekali lagi saudara, seperti Tuhan tunjukkan kepada Abraham ya, Tuhan tunjukkan kepada Abraham, ini loh nanti keturunanmu segitu banyak. Tuhan berkata nanti kamu bakal bagaimana, sekolah ini akan bagaimana. Tuhan tunjukkan saudara, sampai kebenaran itu masuk di dalam diri kita. Saya berdoa saudara mengerti apa yang Tuhan janjikan, rema Tuhan akan tunjukkan nih saudara. Nanti sampai kebenaran itu terjadi saudara, masuk dalam hidup kita. Nah lanjut ya, yang ketiga sekarang. Yang ketiga, gimana sampai itu menjadi kenyataan? Hadapkan impianmu itu kepada Tuhan. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Amin. Kalau engkau diberi Tuhan satu, ditaruh dengan kuat keinginan, visi Tuhan, Tuhan berkata jangan khawatir. Apapun nanti bakal gimana, cukup uangnya, cukup apanya, Tuhan berkata tapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi saudara, yang saya kerjakan saudara, selain tadi saya berkata ya, saya harus bertindak, berjuang saudara, ada tekad, kemauan, berjuang sampai mimpi itu jadi kenyataan ya. Kemudian yang kedua saudara ya, visualisasikan mimpi itu, diimajinasikan sampai ya visi itu menjadi kenyataan. Jadi harus apa? Dibagikan, di-sharekan, diceritakan berulang-ulang. Di dalam diri saya juga terus saya percaya dengan iman. Nah itu butuh iman, percaya. Yang tadi saya katakan, Abraham dibenarkan karena percaya. Nah yang ketiga, hadapkan impianmu kepada Tuhan. Saudara tahu gak hari-hari itu, sebuah perjuangan saudara. Saya bersyukur ya, Tuhan tuh kasih saya kesukaannya berdoa. Sudah sejak dari dulu kesukaan saya itu berdoa. Jadi saya punya ruang doa di atas saudara. Nah di dalam ruang doa inilah saudara, saya tahu saya mengandung visi Tuhan ya.
Dan setiap kali saudara, ya, orang kalau mau melahirkan itu kan saudara tahu ya, kalau wanita mau melahirkan. Jadi saya tuh kalau doa saudara, semua dibawa ke Tuhan. Itu bisa doa itu ya, saya ruangannya berkarpet. Saya bisa tengkurap ya, saya bisa itu karpet bisa dikeros-keros saudara. Saya bisa mengerang kesakitan seperti orang mau melahirkan. Saya bisa mengerang Tuhan. Saya kayak orang mengerang ya, mengejen ke orang mau melahirkan kayak itu. Itu Tuhan taruh di hati saya. Dihadapkan semuanya ke Tuhan. Aku tahu Tuhan, ini dari Tuhan datangnya. Aku gak sanggup Tuhan. Butuh, uangnya kan butuh banyak juga saudara untuk sekolah. Belum guru-gurunya. Ya kami dibantu sama waktu itu Pak Luki bolak-balik ke Temanggung tuh ya, membantu dari milih saudara kepala sekolah, guru-guru ya. Saya dibantu, kami dibantu sama Mahanaim, terutama Pak Luki dan ada tim lain, tim sekolah lain ya. Sampai untuk menerima ya guru, kepala sekolah semua syarat-syaratnya semua. Ya, kami juga belajar ya waktu itu. Mau bikin sekolah pas Mahanaim sudah bikin sekolah ya. Jadi terwujudnya saudara, terwujudnya jangan pikir oh sebentar cuma 1-2 tahun. Tidak. Ada harga yang harus ada harga yang harus dibayar. Ada proses, ada perjalanan saudara. Nggak bisa instan saudara. Ya itu kira-kira sebelum Bahtera loh. Waktu saya punya mimpi itu, keinginan itu sebelum Bahtera, mungkin tahun 2003 atau 2004 ya. Bahtera 2004 ya. 2003an mungkin sampai terwujudnya Mahanaim bikin sekolah dulu, terus kita bikin sekolah tuh. Nah tapi saudara, ada sesuatu ya, itu yang Tuhan taruh setiap kali saudara, keinginan itu ya. Saya berdoa, saya di situ ya. Oh zaman dulu kan masih belum seperti sekarang doa keliling di mana-mana. Saya doa kelilingnya tuh di ruang doa aja saudara. Itu dari loncat-loncat sampai tiarap. Semua janji Tuhan rema yang saya dapat. Ya, keinginan saya, ya saya tuh orangnya senang nulis sih saudara. Nulis nanti ditempel di tembok. Jadi tembok doa saya tuh penuh sekali dengan tulisan-tulisan. Saya pakai huruf spidol besar ya saudara. Spidol besar saya tulis besar-besar saudara. Tiap kali saya tumpangi tangan, ini terjadi di dalam nama Yesus. Tumpangi tangan, saya doakan, menangis, mengerang saudara. Tapi Tuhan itu melihat hati kita saudara. Kerinduan kita yang paling dalam. Saudara tahu saudara, ini kebenarannya. Perkataan rema yang engkau ucapkan, perkataan iman yang kita ucapkan, perkataan kebenaran firman Tuhan yang kita ucapkan dalam ketepatan akan mengubah keadaan. Amin. Akan mengubah keadaan. Jadi ada kuasa di dalam mulut kita. Amin. Ada kuasa yang dahsyat dalam perkataan kita saudara. Itu bisa mengubah hidup kita, mengubah keadaan kita. Amin. Perkataan kebenaran dalam ketepatan, itu hasilnya luar biasa saudara. Luar biasa hasilnya. Saya berdoa saudara mengerti hal ini. Mari saudara, dibutuhkan suatu ketetapan di hati kita. Kita berketetapan, Tuhan ini janjimu, aku percaya Tuhan. Beri aku kemampuan untuk menyelesaikannya sampai itu menjadi kenyataan. Saya berdoa saudara, jangan sampai ada pun engkau imanmu goyah ketika tantangan masalah datang. Oh jangan, kalau saya cerita gampang sekali, perjalanannya gak mudah saudara. Perjalanannya gak mudah. Tapi sekali lagi saudara, kalau Tuhan yang memberikan keinginan visi itu dalam diri kita, cuman Tuhan pengen hati kita aja. Gimana kerinduan kita? Saya percaya saudara, gak ada sih manusia yang hebat, yang kuat dan bisa sampai Mahanaim sebesar ini pun. Saya percaya perjalanan yang panjang, prosesnya gak mudah. Bayangin kami dari cuman punya ya ibadah di gudang tembakau, gak punya tempat, sampai sekarang punya 5.000 meter, ditambah ada lagi sebelahnya lagi kurang lebih 1.000 meter Koya Dilala saudara, ada lurah ya.
nggak menang mau jadi apa tuh bupati ya, lurah mau jadi bupati dalam apa itu biasanya pilkada ya. Kok dilala bahasa apa itu ya? Nggak taunya saudara, nggak menang. Jadi dia itu malu ya, dia frustasi malu. Pak, beliin rumah saya katanya gitu ya. Kita nggak punya uang saudara ya. Makanya Tuhan tuh baik dah. Kita punya kerinduan, punya gereja, punya ministry lain, punya sekolah, punya poliklinik, punya yang lain. Tuhan tambahin 1000 meter. Caranya Tuhan, dia kok nggak menang jadi bupati saudara. Dan dia bilang gini katanya, saya jual rumah ini. Tawar, bapak maunya berapa? Kita bingung ya, pasaran segitu kira-kira segini gitu. Bingung mau berapa. Jadi ya waktu Pak Petrus sama saya pergi kemana saya lupa ya, ke luar negeri atau di mana, pokoknya pelayanan di mana. Tiba-tiba si orang ini mendesak sekali, Pak ayo berapa yang bapak tawar? Katanya ngomong aja katanya gitu ya, saya mau jual ini. Jadi saya berdoa, Tuhan berapa ini Tuhan? Terus saya bilang, yang katanya suruh tawar 1M, dia ngomongnya harganya tinggi berapa itu? 1M yang gimana ya? Tuhan bilang 1M, kayaknya kok 1M kalau secara manusia nggak mungkin gitu ya. Tapi Tuhan bilang nanti kamu dimarahin sama dia, diomong-omongin katanya. Tapi nanti dilepas kata saya gitu ya. Ajaib saudara. Pak Petrus, Pak maaf ya, kami cuma punya uang segini katanya ya. Pak Petrus bilang, ngawur, orang kok nawar segitu katanya. Wah, Pak Petrus dimaki-maki saudara. Kamu gimana sih, gereja masa gak punya bla 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 bla. Ya wis katanya, ya sudahlah dikasih katanya gitu. Ajaib saudara, Tuhan hebat saudara. Jadi Tuhan lengkapi terus yang 1000 itu. Sekarang hari ini Tuhan kasih lagi saudara, beda 1 rumah. Ajaib, harganya sangat murah. Padahal itu gedung sudah masuk di utang di bank ya 7-9M. Kok cuman bisa bayangkan bisa dibeli kita 3M saudara. Dahsyat Tuhan itu. Jauh sekali bedanya saudara. Keinginan yang dari Tuhan saudara. Mari kita bangkit berdiri.